Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gusmelia Testiana MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining dan Warehouse kelas 1893B. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ica Dwi Lisa dengan NIM 1830803060 untuk mempresentasikan ujian akhir semester saya, yang mana di sini saya memilih untuk implementasi metode klasifikasi dengan menggunakan algoritma Naive Bayes pada dataset Customer Behavior. Jadi, langsung saja. Menurut ADS 2018, Naive Bayes Classifier merupakan suatu metode pada teknik klasifikasi dan termasuk ke dalam klasifikasi statistik yang mana Naive Bayes ini melakukan klasifikasinya secara efektif dengan mengoptimalkan perhitungan data yang menjadi acuan dalam mengklasifikasi nilai dalam probabilitas yang tepat. Jadi, Naive Bayes ini mengasumsikan bahwa nilai atribut dalam sebuah kelas itu independen terhadap nilai yang ada pada atribut yang lain. Tuh, sekilas tentang Naive Bayes. Nah, untuk tahapannya sendiri, tahapan data mining yang saya gunakan di sini itu yang pertama itu ada preparation data, yang kedua itu ada pre-processing data, yang ketiga itu ada transformation data, yang keempat ada data modeling atau pemodelan, dan yang kelima yaitu ada evaluation. Nah, untuk toolsnya sendiri yang saya gunakan yaitu tools RapidMiner. Sebenarnya banyak yang tools yang lain, tapi di sini saya menggunakan tools RapidMiner. Oke, mungkin langsung masuk ke tahapan yang pertama. Sini kita masuk ke RapidMiner-nya. Jadi, untuk tahapan yang pertama ini yaitu preparation data. Nah, dataset yang saya gunakan dalam kegiatan ini itu merupakan dataset yang bersumber dari Kaggle. Dataset ini berisi tentang pengklasifikasian customer behavior atau bisa disebut dengan keputusan dari para pelanggan ketika ingin membeli suatu produk dari perusahaan. Nah, untuk pelanggannya sendiri ini yaitu merupakan klien dari perusahaan tersebut. Jadi, apakah pelanggan tersebut apakah jadi membeli atau tidak. Nah, untuk datasetnya, sebentar saya share screen dulu. Nih. Nah, ini untuk tampilan datasetnya sebelah sini. Jadi, pada dataset ini itu terdiri dari 400 data dan 5 kolom atau 5 atribut. Jadi atribut yang pertama itu user ID. Ini rinciannya sebagai berikut. Tipe kolomnya itu ID, tipe datanya integer, deskripsinya itu ID dari customer. Jadi user ID ini merupakan ID dari customer. Nah, untuk customer sendiri itu merupakan klien dari perusahaan tersebut yang dijadikan kasus dalam dataset ini. Kemudian yang kedua itu ada kolom gender, yang mana kolomnya itu atribut, tipe datanya binominal, untuk deskripsinya itu jenis kelamin dari customer, itu ada male dan female, atau wanita dan pria. Kemudian yang ketiga ini ada kolom age atau usia.
tipe kolomnya itu atribut, tipe datanya integer, deskripsi itu usia dari customer. Kemudian yang keempat itu ada kolom estimate salary. Tipe kolomnya itu atribut dan tipe datanya integer. Untuk deskripsinya yaitu gaji dari si customer. Bisa dibilang perkiraan gaji atau gaji lah. Dan gajinya ini karena saya ambil datanya dari Kaggle, mungkin mata uangnya itu dalam bentuk mata uang luar negeri atau dolar, mungkin bukan Indonesia. Nah, yang kelima itu ada kolom forecast. Kolom forecast ini merupakan kelas pengklasifikasiannya. Di forecast ini tipe kolomnya itu label, itu kelas, tipe datanya binominal, dan untuk deskripsinya yaitu klasifikasi keputusan customer, yang mana di sini ada 2 tipe, yaitu 0 didn't purchase atau 1 yaitu purchase. Kemudian sebenarnya selain kelima atribut tersebut, mungkin bisa ditambahkan lagi satu atribut, yaitu atribut harga dari produk yang dijual, karena menurut saya atribut harga ini juga berpengaruh terhadap keputusan dari seorang pelanggan itu untuk membeli produk tersebut atau tidak, seperti itu. Tapi karena pada dataset ini tidak ada, jadi saya ikuti dataset aslinya tanpa menambah atribut lain. Dan inilah tampilan atributnya dan datasetnya. Setelah tahapan yang pertama selesai, yang masuk ke tahapan yang kedua yaitu data pre-processing atau pre-processing data. Jadi sebelum masuk ke proses data mining itu perlu dilakukan pre-processing data terlebih dahulu. Yang dimana proses ini dilakukan untuk meng-cleaning data. Yang cleaning data ini dapat dilakukan untuk mengatasi yang namanya duplikasi data, memeriksa data yang tidak konsisten, dan juga mencari nilai kosong atau missing value. Nah, untuk memeriksa missing value, data konsisten dan duplikasi data, itu saya lakukan di RapidMiner sesuai dengan tools yang saya gunakan. Mungkin langsung saja kita masuk ke RapidMiner-nya. Nah, di sini masuk ke RapidMiner. Sebentar agak loading. Nah, sini tinggal kita cari operator di search operatornya yaitu read Excel. Terus kita drag ke lembar kerja. Nah, ketika sudah muncul seperti ini kita langsung bisa double klik. Kemudian kita cari data yang ingin kita masukkan. Nah, ini kita masukkan datanya. Di sini saya menggunakan tipe yang XLSX ya. Makanya di sini saya menggunakan operator di Excel. Kalau misalnya tipe datanya CSV, bisa menggunakan yang read CSV. Ini kita next, tunggu loading.
sudah muncul seperti ini, langsung saja kita next. Nah, seperti ini, muncul seperti ini. Ini kita ubah untuk user ID-nya itu tetap integer, tapi role-nya kita ubah menjadi ID untuk mengetahui kalau itu kolom tersebut adalah bukan ID. Kemudian gendernya kita ubah menjadi binominal. Integernya tetap usianya tetap integer, estimate salary-nya tetap integer, dan progress-nya kita ubah menjadi binominal, dan role-nya kita ubah menjadi label. Ya, jangan lupa ini untuk replace value, missing value-nya kita centang untuk mengetahui missing value-nya. Finish. Ketika sudah finish seperti ini, kita langsung tarik field pada Excel ke output dan ini ke sini. Langsung bisa kita run. Kita tunggu. Nah, ini untuk tampilan datanya seperti ini. Untuk statistiknya seperti ini. Ini ada 400 data dengan special attribute-nya 2, regular attribute-nya 3. Nah, di sini terdapat kolom missing yang menunjukkan ada atau tidaknya missing value pada data ini. Nah, di sini tidak ada missing value, jadi mungkin tidak saya gunakan untuk missing value-nya. Tapi ketika misalnya ada missing value di sini, kita bisa atasi dengan operator replace missing value. Jadi tinggal kita carikan saja di sini operatornya itu replace missing value. Missing value. Nah, ini. Jadi tinggal tarik dan tekan di sini. Seperti ini. Kemudian karena tadi tidak ada missing value, sekarang kita cek untuk duplicate datanya. Untuk duplicate data kita bisa menggunakan operator duplicate. Remove duplicate. Kita tarik, kita drag ke sini. Nah, sudah seperti ini. Kita coba jalankan, run. Kita lihat statistiknya. Nah, nih, tadi emang missing value-nya itu tidak ada kan? Di sini tetap tidak ada. Tetapi di sini example-nya berubah menjadi 379. Berubah menjadi 379. Karena apa? Karena tadi kita memasukkan operator remove duplicate. Yang berarti pada data ini tadi sebelumnya memiliki duplicate data. Dan setelah dimasukkan remove duplicate, itu datanya berkurang menjadi 379. Itu. Dan ketika sudah di preprocessing tersebut seperti itu, kita bisa masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu data transformation. Nah, transformasi data ini dapat dilakukan untuk mengubah atribut numerik menjadi nominal. Nah, adapun untuk dataset ini tidak perlu ditransformasikan lagi, karena datanya menurut saya sudah memang tidak perlu ditransformasikan lagi. Jadi untuk transformasi mungkin saya lewatkan, tapi jika ingin mentransformasi data itu bisa melalui Microsoft Excel dengan menggunakan rumus if kalau tidak salah. Jadi bisa menggunakan Excel untuk transformasi datanya.
karena di RapidMiner sendiri itu setahu saya belum ada untuk transformasi datanya, atau mungkin saya belum coba explore lagi gitu. Jadi langsung masuk ke tahapan yang keempat, yaitu data mining atau pemodelan. Untuk tahapan data mining sendiri itu dilakukan pemodelan terhadap data yang mana sudah kita pre-processing tadi, yaitu missing value, data, duplicate data, tuh. Jadi dan juga data transformasi. Jadi pemodelannya menggunakan algoritma Naive Bayes, sehingga nantinya di sini akan dihasilkan sebuah klasifikasi serta bisa juga prediksi dari data yang dimasukkan. Nah, untuk pemodelannya kita langsung saja itu kita bisa cari operator Naive Bayes, kita drag, kita di sini. Ini bisa langsung kita jalankan. Nah, nanti dapat hasilnya itu seperti ini. Untuk simple distribution-nya, kelas 0 itu ada 3 distribusi dengan 0,633, kelas 1 ada 3 distribusi dengan 0,367. Untuk chartnya itu kita bisa ini untuk gender, ini seperti ini tampilannya. Untuk age, ini seperti ini tampilannya. Kemudian untuk estimate salary, ini seperti ini tampilannya. Kemudian sini ada distribution table-nya. Nih. Nah, tapi di sini saya akan mencobakan juga dengan menggunakan data testing. Data testing itu untuk apa sih? Untuk data testing itu juga bisa digunakan untuk testing atau memprediksi. Seperti itu. Jadi kita masukkan, kita cari lagi atau Excel, kita masukkan di sini. Nah, untuk data testing itu sendiri bisa kita buat sendiri atau bisa mengambil dari sebagian dari data training. Ini langsung saja kita double klik, kita cari data testingnya. Nah, ini data testingnya. Next, kita tunggu loadingnya. Nah, ini untuk data testingnya. Ini saya gunakan hanya 2 data testing, hanya untuk mengecek dan juga memprediksi. Ini next. Ini jangan lupa untuk flash error. Untuk ini kita ubah menjadi ID. Ini kita juga ubah menjadi binominal. Ini tetap integer. Ini kita ubah jadi binominal dengan change role-nya ini label. Nah, untuk data testing itu pasti untuk kolom kelasnya itu pasti dengan tanda tanya, karena di sini untuk men-testing dan juga memprediksi. Jadi ibaratnya kita belum mengetahui untuk gender male dengan user ID segini itu masuk ke kelas mana. Ini kita finish, kemudian kita tambahkan operator apply model. Sini mungkin kita bisa ke sini. Nah, untuk port mode ini kita hubungkan dengan port mode dan out kita akan ke situ. Ini kita tarik ke sini, ini kita tarik ke sini. Nah,
Modelnya seperti ini langsung kita run. Nah, ini dapat hasilnya. Itu untuk user ID 15727696 dengan gender male, usia 30 dengan estimate salary-nya itu 13.500. Itu prediksinya masuk ke kelas 1 atau purchase, jadi membeli. Dan yang gender female usia 33 dengan estimate salary-nya 51.000. Oh maaf, ini tadi 135.000. Nah, untuk ini yang kedua ini masuk ke kelas 0. Nah, hasil dari klasifikasi prediksi ini bisa kita komparasikan dengan perhitungan secara manual menggunakan Excel. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk menghitung secara manual di Excel. Saya coba tampilkan. Nah, ini perhitungan manual saya di Excel. Nih, ini sama hasilnya. Sama-sama. Jadi kalau untuk di perhitungan secara manual di Excel itu kita bisa cari untuk data nominalnya dulu. Kita hitung probabilitas rotasi kelas, kemudian probabilitas atribut alternatif gender terhadap kelas. Kemudian kita cari untuk data numeriknya seperti ini. Baru setelah itu kita masuk ke distribusi Gauss, mencari distribusi Gauss. Oh ya, tadi untuk data numeriknya setelah kita ini filter datanya menjadi seperti ini, yaitu atribut usia untuk target kelas 0 dan seterusnya ini. Kemudian kita cari yang namanya mean dan juga standar deviasinya. Itu rumusnya ada di Excel. Dan kemudian baru didapatlah distribusi Gauss-nya. Dan yang terakhir itu probabilitas akhir. Itu yang menunjukkan kelasnya. Dan ini hasilnya sama seperti yang di RapidMiner. Walaupun hitungnya itu nilai akhirnya itu agak berbeda, paling beda sedikit, tidak terlalu signifikan. Nah, untungnya kita mencoba perhitungan secara manual di Excel itu kita bisa mengetahui kok bisa sih hasil akhirnya bisa dapat seperti ini. Misalnya gender male ini kok bisa masuk ke kelas ini. Nah, untuk di Excel itu kita bisa mengetahui perhitungannya seperti itu. Kalau di RapidMiner kan langsung seperti ini kan, tidak ada proses perhitungan, prosesnya langsung jadi kayak gitu. Kalau di RapidMiner ya karena kita secara manual, jadi kita bisa tahu
asal mula perhitungannya itu dari mana sih, terus, gimana sih cara ngitungnya, tuh. Untuk perhitungan, di Excel sendiri itu, menggunakan rumus tentunya. Jadi tidak kita bikin sembarangan juga, sesuaikan dengan rumus juga. Dan alhamdulillahnya di sini saya diajarkan, oleh dosen saya Ibu Gusmel itu, perhitungan secara manual di Excel. Jadi, saya bisa mengerti. Oke, mungkin langsung masuk ke tahapan yang terakhir, itu, evaluasi. Sebentar. Nah, untuk tahapan evaluasi ini kita bisa menggunakan di sini operator cross validation. Kita drag. Nah, ini langsung saja kita hubungkan X-nya ke sini. Kemudian performance-nya ke sini. Namun sebelumnya kita double klik dulu ke proses ini. Jadi kita masukkan lagi, di dalam proses validation ini, kita masukkan lagi, proses itu, operator. Itu operator naive Bayes. Dan yang ini jadi kolom training ya. Kemudian kita masukkan lagi operator apply model dan juga performance pada data testing. Nah, ini tinggal kita hubungkan desainnya seperti ini. Ini kemudian performance. Nah, kita kembali dan kita run. Tunggu loading. Kita tunggu. Maaf kalau agak lambat. Nah, ini untuk performance-nya. Di sini kita bisa lihat akurasinya itu sebesar 88,92%. Kelas presisinya itu seperti ini. Jadi dengan
Akurasi sebesar ini itu menunjukkan bahwa pemodelan ini, dapat diimplementasikan dalam pengklasifikasian, keputusan customer dalam membeli suatu produk atau dalam membeli suatu produk, apakah membeli atau tidak. Karena 80,90% itu termasuk tinggi atau besar. Mungkin, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang menyinggung atau kata yang salah. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.